Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tito Tanjung dengan NPM 201 Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas saya yang membahas tentang teori asal mula negara. Baiklah, silakan disimak. Teori asal mula negara berdasarkan pandangan pemikiran Barat. Yang pertama, teori perjanjian masyarakat. Disebut juga teori kontrak sosial, menganggap perjanjian sebagai dasar negara dan masyarakat. Setiap perenungan mengenai negara dan masyarakat mau tidak mau akan menghasilkan paham-paham yang mendasarkan adanya negara dan masyarakat itu pada persetujuan anggota-anggotanya. Teori perjanjian masyarakat terbukti dapat mempengaruhi pemikiran politik di benua Eropa sejak abad pertengahan sampai masa Renaissance dan sampai abad ke-18. Teori perjanjian masyarakat didasarkan atas paham bahwa kehidupan manusia dipisahkan dalam dua zaman, yakni zaman sebelum manusia bernegara 14 LBID dan zaman sesudah manusia memasuki hidup bernegara atau zaman yang disebut Melamed sebagai Staatslosenzustand dan Staatszustand. Peralihan dari zaman pranegara ke zaman bernegara terlaksanakan dengan perjanjian yang dibuat dengan sengaja atau tidak dengan sengaja oleh semua manusia yang pada suatu waktu tertentu bersama-sama mendiami suatu wilayah. Yang kedua, teori ketuhanan. Teori ini muncul seiring dengan lahirnya agama Kristen dan Islam. Menurut teori ini, terjadinya negara adalah kehendak Tuhan yang didasari atas kepercayaan bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan dan terjadi atas kehendak Tuhan. Yang ketiga, teori kekuatan. Teori ini menyatakan bahwa negara muncul terbaik dari salah satu akibat penaklukan kaum lemah oleh kaum kuat. Teori ini berbasis dalam dasar pikiran psikologis di mana sifat manusia itu agresif. Sifat ini membawa manusia meronta terus-menerus untuk meraih kekuasaan, dan dari sifat ini pula mendorong kaum kuat untuk menjajah kaum lemah. Sifat dasar agresif inilah membawa naluri manusia bangkit dan membentuk institusi negara. Oleh karena itu, kekuatan adalah dasar negara. Yang keempat, teori patriarkal. Menurut Aristoteles, negara wujud akibat berkembang kumpulan manusia yang mempunyai pertalian darah. Kekeluargaan dianggap sebagai unit asas sebuah masyarakat, manakala pula sebagai gabungan beberapa keluarga. Gabungan ini mewujudkan institusi kampung dan dimajukan negara. Kewibawaan keluarga bergantung kepada ketaatan kepada kaum lelaki. Kaum lelaki menjadi pakar rujuk dan keputusan dianggap sah dan mengikat semua anggota masyarakat. Yang kelima, teori organis. Teori organis ini adalah teori yang kemudian menjelaskan tentang asal-usul perkembang negara mengikuti asal-usul perkembang individu. Individu berasal dari sebuah unitas yang disebut dengan sel. Kemudian sel berkumpul membentuk jaringan, dan jaringan membentuk organ. Sistem organ begitu ini seterusnya sampai individu. Pertumbuhan negara juga dalam hal seperti itu.
dimulai dari unitas menuju pluralitas dengan cara sintesis fungsi pada setiap tingkatan unitas. Yang keenam, teori patrimonial. Patrimonial berasal dari istilah patrimonium, yang artinya hak milik. Karena raja mempunyai hak milik terhadap daerahnya, maka dari itu semua penduduk yang ada di daerahnya harus tunduk kepada raja. Hak memerintah dan menguasai timbul dari pemberian tanah. Dalam keadaan perang, raja-raja menerima bantuan dari kaum bangsawan untuk mempertahankan negaranya dari serangan musuh. Jika perang selesai dengan kemenangan, para bangsawan yang membantu mendapatkan sebidang tanah dengan sebagai hadiah. Yang ketujuh, teori alamiah. Teori ini dikemukakan oleh Aristoteles. Menurutnya, negara adalah ciptaan alam. Manusia pertama-tama adalah makhluk politik dan kemudian baru makhluk sosial. Maka manusia ditakdirkan untuk hidup bernegara. Negara adalah organisasi yang rasional dan etis yang memungkinkan manusia mencapai tujuannya dalam hidup dan mencapai yang baik dan adil. Yang ke-8, teori historis. Teori ini menjelaskan bahwa lembaga-lembaga sosial tidak dibuat, tapi tumbuh secara evolusioner sesuai dengan kebutuhan manusia. Lembaga-lembaga tersebut tidak luput dari pengaruh tempat, waktu, dan tuntutan zaman. Yang berikutnya, teori asal mula negara berdasarkan pandangan pemikiran Islam. Yang pertama, teori Ibnu Abi Rabi. Menurut Ibnu Abi Rabi, bahwa manusia tidak mungkin dapat mencukupi kebutuhan alaminya sendiri tanpa bantuan yang lain, sehingga mereka saling memerlukan. Dari proses itulah maka timbullah kota-kota. Yang kedua, teori Al-Farabi. Menurutnya, manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kecenderungan alami untuk masyarakat. Karena tidak mampu memenuhi segala kebutuhannya sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan pihak lain. Yang ketiga, teori Mawardi. Menurutnya, perbedaan bakat, pembawaan, dan kemampuan antara manusialah yang mendorong bagi mereka untuk saling membantu. Karena kelemahan manusia yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sendiri, maka semua manusia itu mendorong untuk bersatu dan akhirnya sepakat untuk mendirikan negara. Yang keempat, teori Imam Ghazali. Ghazali berpendapat bahwa manusia itu makhluk sosial. Faktor yang menyebabkan manusia tidak dapat berdiri sendiri yaitu kebutuhan akan keturunan demi kelangsungan hidup umat manusia. Hal itu pun hanya melalui pergaulan laki-laki dan perempuan. Saling membantu dalam penyediaan bahan makanan, pakaian, dan pendidikan anak. Yang kelima, teori Ibnu Khaldun. Organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi kehidupan manusia. Manusia hidup perlu makan, dan untuk aman dia harus bisa membela diri dari makhluk hidup lainnya. Maka, kedua faktor tersebutlah mengapa organisasi kemasyarakatan merupakan suatu keharusan bagi hidup manusia. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan pengucapan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.